Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahi, amma ba'd. Hayyakumullah ayyuhat tullab. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala serta segala rasa syukur kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan kemauan untuk melanjutkan kembali pelajaran kita di pelajaran fikih faraid, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan tentang ashabul furud. Ashabu al-furud, orang-orang ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dengan fardun, ketentuan jumlah yang ada di dalam Al-Quran beserta syarat-syaratnya. Tayyib, orangnya sudah kita sebutkan ada berapa total? 12. Totalnya ada 12 orang. Kita sudah membahas az-zauj, kemudian az-zaujah, kemudian al-bint, bintul ibn mahma nazala abuha, kemudian al-ab. Sekarang kita bahas al-um. Adapun al-jad sudah kita bahas juga. Al-um yang akan kita bahas. Apa syarat dan ketentuan seorang ibu? Ibu dari si mayit, ya. Ibu dari si mayit. Al-um, perhatikan kitabnya, halaman 24. Laha thalathu halat. Ibu dari si mayit memiliki 3 keadaan atau 3 cara dalam mendapatkan warisan. Yang pertama as-thuluth, ibu mendapatkan 1/3. Yang kedua as-sudus, ibu mendapatkan 1/6. Yang ketiga, ibu mendapatkan thuluthul baqi, yaitu 1/3 dari sisa. 1/3 dari sisa, bukan 1/3 harta, ya. 1/3 dari sisa harta. Tayyib. Jelas? Kalau itu jelas, maka kita akan bahas satu persatu. Kita selesaikan satu persatu secara jantan, ya. Tayyib. Yang pertama, al-awwal tarithu thulutha bi thalathati syurut. Ibu mendapatkan warisan 1/3 harta warisan anaknya yang meninggal dengan 3 syarat. Yang pertama, adamu wujudil far'il warithi mutlaqan. Tidak memiliki anak keturunan. Tidak memiliki anak keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan, secara mutlak tidak ada keturunannya. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, adamu wujudi jam'in minal ikhwah. Adanya 2 orang atau lebih dari ikhwah, saudara-saudara seibunya. Saudara-saudara seibunya, atau saudara-saudara si mayit. Yang ketiga, alla takunal mas'alatu ihdal umariyatain. Alla takunal mas'alatu ihdal umariyatain. Masalah yang ada dari warisan si mayit ini tidak termasuk dari salah satu masalah umariyatain namanya. Nama masalahnya umariyatain, salah satunya, tidak termasuk masalah itu. Bagaimana masalah umariyatain, Ustaz? Nanti akan kita perjelas. Ini 3 syarat yang harus terpenuhi agar seorang ibu mendapatkan 1/3 harta. Perhatikan pada contoh yang ada di hadapan kita masing-masing. Matat mithaluhu matat imra'atun an zaujin wa ummin. Seorang wanita wafat meninggalkan suami dan ibunya. Perhatikan, meninggalkan suami dan ibunya. Tidak ada anak-anaknya di sini, sama sekali nggak ada anak. Maka zauj ketika tidak ada anak mendapatkan 1/2.
Ketika tidak ada anak, kemudian tidak ada saudara-saudara, bukan masalah ihdal umariyatain, maka ibu berhak mendapatkan sepertiga harta. Demikian. Karena syarat-syaratnya terpenuhi. Ini kalau syaratnya terpenuhi, tiga syarat ini, maka ibu mendapatkan sepertiga harta. Adapun jika salah satunya tidak terpenuhi, maka seorang ibu dapat berapa? Perhatikan. Yang kedua, taritsus sudusa biwujudi ahadi syartain. Seorang ibu mendapatkan warisan 1/6. Kalau tadi 1/3, sekarang makin sedikit 1/6. Tapi alhamdulillah masih dapat biwujudi ahadi syartain, dengan adanya salah satu dari dua syarat. Yang pertama, wujudul far'il waris, ada anak keturunan si mayit. Anak keturunannya, kalau kita gambarkan dari si ibu, maka ini cucu, dia memiliki cucu. Si ibu ini, ibu si mayit memiliki cucu. Jadi statusnya dia sebagai nenek. Tapi enggak dilihat dari cucu ya. Ini kalau dilihat dari cucu ya. Tapi kalau dalam masalah warisan dilihat dari si mayit. Statusnya sebagai apa? Statusnya di sini dari si mayit sebagai ibu. Ya. Maka si ibu mendapatkan, jika ada anak dari si mayit, maka ibu mendapatkan 1/6. Ya, atau wujudu jam'in minal ikhwah, adanya 2 orang atau lebih dari saudara-saudara si mayit. Perhatikan, salah satu dari 2 syarat ini jika ada, maka si ibu mendapatkan 1/6. Contohnya, mithalu alal far'il waris. Contoh untuk adanya anak keturunan dari si mayit. Mata rajulun an ummin wa bintin. Wafat seorang laki-laki meninggalkan ibu dan 1 anak perempuan. Perhatikan, ada anak perempuan dari si mayit. Jadi ada ibunya, ada anak perempuannya. Bagaimana cara membagikannya? Ibu, kalau tadi 1/3, kalau ini karena ada anak, maka 1/6. Bins berapa? Setelah kita pelajari tentang bins, syaratnya ternyata bins di sini mendapatkan setengah harta, 1/2. Jelas? Kenapa 1/6 ibu di sini tad? Perhatikan, wujudul far'il waris, adanya anak keturunan dari si mayit. Nih contohnya nih, ada anak keturunan. Contoh dari yang kedua, misal ala man jama'al ikhwah. Misal untuk adanya 2 orang atau lebih dari saudara-saudara si mayit. Perhatikan, mata rajulun, wafat seorang laki-laki meninggalkan ibunya, wa akhawaini syaqiqain, kemudian 2 saudara kandungnya. Bagaimana cara membalikannya? Ibu, karena ada 2 saudara kandung ini, 2 orang, maka si ibu mendapatkan 1/6. Akhawani syaqiqan mendapatkan berapa? 2 saudara kandung ini dapat asabah bin nafsi, harta. Asabah bin nafsi namanya. Jelas? Tayyib. Begitulah syarat ibu mendapatkan 1/6. Atau contoh seorang ibu dari si mayit tentunya mendapatkan 1/6. Ustaz ulangi lagi, dalam masalah warisan yang dipandang itu dari sisi si mayitnya, bukan dari sisi anaknya, dari sisi si mayitnya. Apa hubungan si mayit dengan ibunya? Orang tuanya berarti ya, ibu atau bapaknya. Kalau dengan ini, kalau ada di bawahnya berarti itu anaknya, anak si mayit. Baik. Yang kedua, bentuk yang kedua, seorang ibu mendapatkan 1/3 dari sisa harta. Wa tarithu thulutsal baqi. Seorang ibu mendapatkan warisan 1/3 dari sisa harta idza kanatil mas'alatu ihdal umariyatain,
apabila masalah yang terjadi masalahnya itu salah satu dari dua masalah umariyatain. Nama masalahnya umariyatain. Wal mas'alatanil umariyatan huma, dan masalah kedua masalah umariyatan itu adalah masalahnya seperti ini contohnya. Jika ada yang wafat meninggalkan zauj ab suami, bapak, ibu. Yang kedua, gambaran yang kedua meninggalkan istri, bapak dan ibu. Ini namanya dua masalah umariyatain. Ya, ini dua gambarannya. Ibu, bapak, suami, ibu, bapak, istri, ibu, bapak. Wa syartul mas'alatil umariyah, dan syarat masalah itu dinamakan masalah umariyah, antarital umma thuluth. Seorang ibu harus mendapatkan sepertiga. Si ibu harus mendapatkan sepertiga harta. Maksudnya apa? Ibu itu harus mendapatkan sepertiga harta dulu. Falau warathatis sulus laysat bi umariyah. Jika ibu mendapatkan seperenam, maka ini bukan masalah umariyah ya. Syaratnya ibu harus mendapatkan sepertiga di permasalahan yang pertama ini, tarithus sulus. Kalau dia dari permasalahan tarithus sulus mendapatkan seperenam, maka ini dia masalahnya bukan masalah umariyah. Itu pertama syarat masalah umariyah ya. Wa summiyat bil umariyatain, dan dinamakan dengan umariyatain lianna Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab radhiyallahu an hakama fiha wa jtahada bi ra'yi. Umar memiliki hukum tersendiri dengan ijtihad dari ilmu yang dia miliki, akal dan ilmu yang dia miliki. Ala khilafi zahirin nas, dengan berbeda, berselisih dari nas yang jelas. Untuk apa? Untuk sesuai dengan nas yang lainnya. Jadi Umar berijtihad, berhukum dengan hukumnya sendiri, yang mana ada dua nas yang berbeda. Dengan nas yang pertama dia bertentangan, namun agar dia sesuai dengan nas yang lain. Wasuniyat, dan itu ada dua permasalahan. Li'annahuma mas'alatani faqat, karena dia hanya ada dua masalah. Ini akan kita bahas. Kalau ini masih ringkasannya saja. Jadi permasalahan umariyah itu jika seseorang wafat meninggalkan suami, ibu dan bapaknya. Jika seseorang wafat meninggalkan istri, ibu dan bapaknya. Kedua-duanya sama ini permasalahannya. Makanya dinamakan umariyatain. Itu yang perlu kita ketahui. Wa makna thulutsil baqi, dan makna dari thulutsul baqi, sepertiga dari sisa harta, apa artinya sepertiga dari sisa harta? Nah, perhatikan, ai nu'til umma thulutsal baqi min aslil mas'alah ba'da i'ta'i ahadiz zawjaini nasibahu. Maksudnya apa? Kita berikan bagian ibu itu sepertiga dari sisa harta, min aslil masalah, dari asal permasalahan, setelah membagikan bagian ke dua, salah satu dari suami dan salah satu dari dua pasangan. Maksudnya entah itu suami entah itu istri. Kan zauj ab, zauja ab maksudnya ini setelah memberikan bagian untuk zauj setelah memberikan bagian untuk zaujah, jika di permasalahan pertama atau di permasalahan kedua. Ini bukan satu permasalahan ya, ini dua permasalahan. Perhatikan, ada contohnya. Perhatikan contohnya ini halaman 26. Misalul mas'alatil umariyatil ula, contoh permasalahan umariyah yang pertama. Contoh permasalahan umariyah yang pertama. Perhatikan masalah umariyah. Wafat seseorang meninggalkan zauj, suami, ibunya, al-ab, bapaknya. Perhatikan.
Kita bagikan berapa untuk zauj sesuai syarat yang telah kita pelajari, maka si zauj kita berikan seperdua, setengah harta. Kenapa? Berarti kan gak ada anak, maka suami mendapatkan setengah. Al-um mendapatkan berapa di sini? Sepertiga. Ya, al-um di sini mendapatkan sepertiga. Lalu al-ab mendapatkan asabah, sisa harta. Gini ya. Maka dalam permasalahan ini perhatikan ini apa namanya dalam ilmu matematika? 2 di bawah ini sama 3 nih. Bilangan atau penyebut atau bilangan di sini. Pokoknya ini diperhatikan, 2 sama 3 ini diperhatikan. Jika dia tidak bisa dicari apa namanya bahasanya dalam bahasa Indonesia, atau bahasa singkatnya langsung aja ini dikalikan 2 kali 3 jadi 6 asal masalahnya. Atau nanti akan kita bahaskan ini bagaimana mencari asal masalah. Asal masalahnya di sini nih. Asal masalah dicari di atas sini asalnya. Dengan cara melihat ini 2 sama 3 ini apa namanya ini? Pembilang atau penyebut ini dalam ilmu matematika? Ustaz enggak tahu, lupa. Kalau dilihat 2 sama 3 ini kan berselisih 1 angka. Kalau berselisih 1 angka, bagaimana caranya? Ini akan kita bahas masing-masing. Intinya kalau kita lihat asal masalahnya jadi 6. Ini 2 kali 3. Atau di 6 karena 2 jadi 6. 3 tambah 3 jadi 6. Jadi yang menyatukan mereka itu 6. Tahap bahasanya dalam ilmu matematika belum Ustaz ulang lagi atau Ustaz tanya. Kalau dalam permasalahan normal seperti ini 6, maka suami mendapatkan setengah 6 setengah dari 6 berarti 3. Sepertiga dari 6 berarti 2. Asabah, sisa harta berarti 1. Ini masalah normal. Tapi ini kan masalah umariyah. Umar yang berijtihad dalam masalah ini. Maka asal masalahnya tetap sama, dilihat 2 dengan 3. Maka di sini 6. Ini cara mencarinya ini kita pelajari nanti insyaallah. Ala ijtihadi Umar, sesuai ijtihad Umar ya. Maka perhatikan, suami mendapatkan setengah harta 6. Setengah dari 6 3. Sama 3. Berbedanya di sini. Sisa harta dari setelah dibagikan kepada suami 3, sisanya 6 kurang 3 jadi 3 lagi. Sisanya 3 ya. Sisanya 3 harta. Kata Umar, ibu mendapatkan sepertiga dari sisa harta. Kalau sepertiga dari sisa harta, maka berapa sepertiga dari sisa harta tadi? Yaitu 1. Maka bapak mendapatkan sisa harta dari yang telah diambil yaitu 2. Demikian. Memang agak rumit kalau tidak ada papan tulis ataupun tidak ada video untuk menerangkannya. Apalagi dalam masalah mencari asal masalah yang di atas ini. Ya. Inilah yang dinamakan thuluthul baqi. Sepertiga dari sisa harta. Karena sisa harta apa? Sisa harta yang sudah dibagikan kepada suami ataupun kepada si istri nantinya kalau di situ istri. Maka sisa hartanya ada 3. Perhatikan, sepertiga dari 3 berapa? 1. Maka sisa harta untuk si bapak asabah berapa sisanya? 2 biji untuk bapak. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalul mas'alatil umariyah tsaniyah, masalah umariyah yang kedua. Perhatikan, az-zaujah. Kalau tadi di sini zauj, sekarang az-zaujah. Al-ab. Az-zaujah dapat berapa di sini? Kok 1/4? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa 1/4? 1/4 karena
Tentunya karena si zaujah tidak memiliki anak, maka dia mendapatkan 1/4. Kalau ada anak berapa? 1/8. Jadi mendapatkan 1/4 ya. Ibu mendapatkan 1/3, sama. Karena apa? Enggak ada anak, enggak ada jam'un minal ikhwah. Kemudian di sini al-ab mendapatkan sisa harta. 4/3. 4/3 sama, selisih satu angka. Maka dikalikan ya, atau dicari apa namanya di penyebut atau apa yang bisa menyatukannya. 4 12 di sini. 3 9 3 lagi 12. Oh, berarti sama, ada yang menyatukannya 12. Atau dikalikan langsung 3 kali 4 12. Maka asal masalahnya 12. Cara mencari asal masalah itu nanti akan kita bahas ya. 12 berarti di sini asal masalahnya. Setelah 12, 1/4 dari 12 berapa? 12 1/4-nya 3 tentunya. 12 jadi 3. 1/3 dari 12 4. Tambahkan 3 tambah 4 berapa? 7. 12 kurang 7 jadi 5. 3, 4, 5 totalnya berapa ini? Totalnya 12. 5 tambah 4 9 tambah 3 12. Benar, asal masalahnya 12. Ini kalau pembagian normal ya. Berarti ibu lebih banyak daripada bapak. Ibu lebih banyak daripada bapak. Ibu mendapatkan 4 bagian, bapak 5. Oh enggak, di sini bapak lebih banyak daripada ibu karena ibu 4. Kalau tadi di contoh di awal berbeda lagi. Beginilah contoh permasalahan normal. Namun ini masalah Umariyah. 2 ini, 1 dan 2 ini masalah Umariyah. Maka kalau Umariyah bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Masalah Umariyah di sini diperhatikan. Di sini katanya 4 asal masalahnya. Asal masalahnya 4. Kenapa 4? Karena 1/4 punya zaujah ibu. Perhatikan, ibu hanya mendapatkan 1/3 dari sisa harta. Kita taruh 4 di atas karena ini hanya sendiri 4. Ini 1/3 dari sisa, nggak bisa dihitung. Di sini 1/3 dari sisa. Maka 4 dari 4 berapa? 1. 4 bagi 4 berarti 1. Sisanya berapa? 3. Sisanya berapa? 3. Maka 1/3 dari 3 adalah 1. Berarti sisanya untuk bapak 2. 1, 1, 2 demikian. Paham? Pusing? Saya rasa pusing ya. Ustaz rasa cukup pusing karena memang menjelaskan tanpa ada orangnya, kemudian tanpa ada dengan online pula lagi, itu cukup rumit. Jadi jika ada yang nggak paham dalam masalah hitung-hitungan tadi, yang terpenting mencari asal masalah. Ini belum masuk kita pembahasannya ya. Mencari asal masalah itu ada pembahasannya nanti. Yang diperhatikan ini 4/3, apalah namanya ini dalam ilmu matematika, entah pembilang entah penyebut. Ini diperhatikan. Kalau dia sama 3/3 diambil salah satu aja, ambil 3 dijadikan asal masalah. Kalau dia selisih 1, entah itu dikalikan atau dicari namanya yang menyatukan jumlah yang menyatukannya. Maka ditaruhlah di asal masalah seperti itu. Atau dikalikan, jadikan asal masalah. Demikian. Itu permasalahan ibu. Ada yang bertanya? Syarat masalah Umariyatain, ingat. Syaratnya ibu mendapatkan 1/3, maksudnya 1/3 dari sisa harta ya. Wasumiyat bil Umariyah, dinamakan Umariyah karena Umar yang berijtihad dalam masalah ini.
ia memegang pendapat ini dengan nas tentunya, dengan nas yang ada. Baik. Masih cukup panjang pembahasannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan al-jaddah. Masuk ke pembahasan al-jaddah. Apa arti al-jaddah? Artinya adalah nenek. Nenek siapa? Nenek engkau? Enggak. Nenek si mayit. Tashmalul jaddah ummul atau ummul ab atau ummu abil ab. Yang dimaksud dengan al-jaddah itu mencakup ummul ibu dari ibu si mayit, maksudnya neneknya dari ibu, atau neneknya dari bapak, ummul ab, nenek dari bapak, atau ummu abil ab, nenek dari kakek, ibu dari kakek, ibu dari kakeknya bapak, ibu dari kakek bapak, atau bahasanya ibu dari kakek dari bapak, ibu dari kakek dari bapak. Ya, yang dimaksudkan dengan al-jaddah kalau dalam bahasa Arab artinya nenek, bisa nenek dari ibu, bisa nenek dari bapak, bisa pula ibu dari kakek dari bapak. Misalnya antum punya bapak, bapak ini ada bapaknya, bapaknya ini ada ibunya, ibu itu. Taib. Itulah yang dimaksud dengan al-jaddah. Maka ammal jaddah allati hiya ummu abil fala tarif. Adapun ibu dari bapaknya ibu, apa bahasanya? Misalnya ini ummu abil ab. Ini Ustaz gambarkan ya di pikiran antum. Antum punya ibu. Ibu antum ada bapak, kakek antum berarti kakek dari ibu. Kakek dari ibu ini punya ibu. Apa namanya itu bahasa Indonesia? Uyut. Uyut dari ibu ya. Uyut dari ibu. Kuning kan? Bahasa Arabnya aja ummu abil ab. Yang penting gambarannya seperti itu. Gambarannya antum punya ibu, ibu ini punya bapak, bapaknya punya ibu. Nah, bapaknya ibu ini, ibunya dari bapak ini tidak mendapatkan warisan, enggak masuk dalam warisan. Ya, yang masuk dalam kategori jaddah ini yang tiga ini yang sudah kita sebutkan. Nenek dari ibu, nenek dari bapak, ataupun nenek dari kakek antum. Ibu dari kakek antum, ibu kakek antum. Apa bahasanya dalam Indonesia? Tah uyut, tah apa pokoknya ibu dari kakek antum. Itu yang dimaksud dalam kategori jaddah. Adapun ummu abil ab ini tidak mendapatkan warisan. Apa arti ummul abil ab? Ini sudah kita sebutkan artinya tadi. Wa tusammal jaddatul fasidah, dan yang enggak mendapatkan warisan ini namanya al jaddatul fasidah. Nenek yang rusak. Entah kenapa, yang penting bahasa Arabnya seperti itu. Li adami irfiha, karena enggak mendapatkan warisan. Wa qad tarithul jaddah mirasibain wa dzalika idza kanat taqrub lil mayyit min jihatain. Taqrubu lil mayyit min jihatain. Dan jaddah ini bisa mendapatkan dua jenis bagian dari warisan, dua metode.
jika dia dekat kepada si mayit dari dua arah. Dekat kepada si mayit dari dua arah. Ya. Maksudnya apa? Jika dia dekat dari si mayit dari dua arah, misalnya nenek si mayit ini dari ibu dan bapaknya juga, sama nenek mereka. Kalau sama nikah saudara nggak boleh. Dari dua arah, nanti akan kita jelaskan dari dua arah ini. Min jihatain. Wa qatarithul jadda nasibaini wa dzalika idza kanat taqrubu lil mayyit min jihatain. Dan seorang nenek itu mendapatkan dua bagian, dua metode dari warisan jika dekat kepada si mayit dari dua arah. Wal jadda halatan. Dan jadda mendapatkan dua metode, yang pertama ta'khudus sulus, yang kedua tahjub. Mendapatkan seperenam, yang kedua tidak mendapatkan apapun. Ini akan kita jelaskan nanti insyaallah di pertemuan berikutnya tentang al-jaddah. Kita ulangi lagi kalau memang belum jelas. Tayyib, jazakumullahu khairal jazaa. Nas'alullaha ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.